Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya saya mau ajak kalian semua untuk melihat kondisi terbaru nih, jalanan akses menuju ke PLTS Nusantara yang kemarin kita liput ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum sempat menonton ya, kondisi terbaru dari PLTS Nusantara, silakan disimak video kemarin. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat kondisi terbaru ya, jalan akses dari arah PLTS ke arah kawasan inti Nusantara. Video ini sekitar 10 atau 12 menitan ya ke arah luar, jadi silakan disimak. Kita sama-sama akan melihat ya bagaimana kondisi terbarunya. Kemarin juga saya ada cerita juga buat teman-teman yang ingin ke arah PLTS. Kalau seumpama menggunakan kendaraan roda 4, itu tidak disarankan kalau bukan kendaraan yang double ya, yang 4x4. Karena kalau seumpama hujan gitu akan sulit mengakses kawasan ini untuk saat ini. Beda dengan beberapa bulan yang lalu ya, waktu pas groundbreaking itu kan juga lumayan bagus ya waktu groundbreaking. Nah sekarang seperti ini nih, kita sama-sama akan lihat ya bagaimana kondisi terbaru ke kawasan PLTS Nusantara. Ya semoga aja ya kalau seumpama di 2028 ya, kalau rencananya pindah kan 2028, amin, itu kawasan ini bisa diaspal nih ya, bisa diaspal. Kita juga bisa nengok nih, oh ternyata dari sini nih ya PLTS ya yang menopang ya kawasan inti Nusantara dan juga ibu kota Nusantara untuk kelistrikannya. Dan menarik teman-teman ya, kawasan ini kan juga masih diselimuti atau masih kanan kirinya ini hutan ya tuh seperti ini. Jadi kalau mau hujan ya pasti akan sulit diakses karena masih belum ada ini ya, belum ada akses jalan yang dibangun. Ini masih akses jalan yang bekas hauling kayu atau bekas pengangkutan kayu eukaliptus. Kalau di arah sub BP 1B, 1C, KIPP itu kan sudah dibangun semua ya sampai dengan MUT. Nah mungkin kalau ke arah sini masih lama lah ya, karena ini lumayan jauh teman-teman ke arah KIPP. Ini aja saya dari arah PLTS menuju keluar itu sekitar 10 atau 12 menitan ini ya di video ini. Jadi silakan disimak ya, kita sama-sama untuk melihat kondisi terbaru nih ya, jalanan akses. Kemarin kan juga sudah saya ceritain juga kalau jalan akses ke arah PLTS itu agak sulit dilalui apalagi kalau hujan. Jadi buat teman-teman semua kalau ingin coba-coba ke sini tidak disarankan ya, karena jalanannya lumayan seperti ini. Nah itu dia tadi teman-teman semua ya, kita sudah melewati beberapa akses yang lumayan susah ya, apalagi kalau hujan. Kalau panas seperti ini lumayan bisa dilalui ya, asal kalian pakai sepeda motor trail. Kalau sepeda motor yang saya gunakan ini Vario agak susah nih ya teman-teman. Tadi juga saya sedikit berhenti sebentar di tempat yang ada yang rusak tadi jalanannya, tapi kalau pakai motor trail masih lancar lah ya ke sini. Hujan pun bisa, cuma ya itu tadi kalau teman-teman pakai roda 4 yang enggak double gardan itu akan sulit kalau pada saat hujan gitu teman-teman. Ya semoga aja ya kawasan ini juga nanti pada saat sudah mulai aktif di kawasan inti Nusantara, kawasan ini juga kemungkinan ya akan juga lebih bagus ya aksesnya. Jadi kita juga bisa jalan-jalan ke sini nih, selain ke kawasan-kawasan KIPP ini kan juga
menjadi ini ya, menjadi pengetahuan juga ada PLTS gitu di kawasan Ibu Kota Nusantara, dan tidak jauh loh teman-teman dari arah KIPP itu. Kalau jalanannya bagus ya, kalau jalannya bagus itu sekitar 15 sampai 20 menit nyampe ke sini. Ini karena jalanannya seperti ini, jadi saya harus pelan-pelan ya. Jadi saya harus pelan-pelan sampai ke arah luar itu sekitar 12 menitan. Dari arah jalan akses ini Holing ke arah KIPP itu sekitar 10 menitan lah, 10 menitan nyampe. Jadi kalau semua nanti ke depan ini udah aspal ya sekitar 10 menit atau 15 menit udah nyampe ke PLTS dari KIPP. Kalau semua udah ada jalan akses yang dari arah belakang Istana Garuda yang ke arah Glamping itu kan. Nah, itu aksesnya juga ke situ teman-teman. Kalau dari arah Istana Garuda itu kan ke belakang naik ke atas tuh, ke kanan itu ke Glamping, ke kirinya ke sini, bisa tembus ke sini ke kirinya gitu teman-teman. Dan kalau dari sini itu ke arah kirinya ke Glamping sama Istana Garuda, ke kanannya itu ke training center PSSI teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya kondisi jalanannya tuh. Lumayan agak susah gitu kalau seumpama kalian hujan ke sini, dan dipastikan jangan sampai hujan ya untuk ke sini kalau kalian memang pengen tahu banget untuk saat ini. Tapi saya sarankan jangan dulu deh ya, tunggu aksesnya bagus gitu. Teman-teman bisa tuh ya untuk melihat gitu ke kawasan yang. Tapi kalau semua teman-teman yang suka explore kayak saya cocok sih ya, cocok banget. Karena menarik ya, di lokasi PLTS itu kita bisa lihat banyak panel-panel yang kemarin juga bisa teman-teman lihat ya. Panel-panel surya sudah berjejer rapi di kawasan Ibu Kota Nusantara. Nah, ini ya kawasan yang lumayan susah juga diakses nih kalau semua mau hujan. Tapi kalau nggak hujan sih aman-aman aja, masih bisa dilewatin. Oh ya, kembali lagi teman-teman semua ya, buat teman-teman yang belum sempat ke IKN ya, kalau belum sempat ke IKN, itu kan juga sekarang sudah ada aksesnya itu ke jalan ini ya, jalan tol ya, jalan tol. Informasinya kan akan dibuka juga jalan tol IKN. Dan juga ini kemarin kan kita bahas tentang bandara tuh. Bandara kan juga kan rencananya mau dijadikan ini ya, apa namanya, internasional. Nah, semoga aja segera ya, biar lebih ramai nih Ibu Kota Nusantara gitu. Sekarang ini kan ramainya menunggu event ya, menunggu acara gitu. Nah, semoga aja nanti ke depannya kan ini juga akan dibangun ya. Aduh, teman, bentar ya. Ini saya tampilkan dulu ya. Ini kawasan yang lumayan ya menantang kalau di kawasan ini ya, kalau hujan ya susah nih di sini. Harus benar-benar hati-hati. Kembali lagi teman-teman semua, ini kan juga di kawasan yang dekat dengan Glamping kan, dari sini juga ya. Ini nanti saya akan tunjukkan juga. Dekat dengan Glamping itu kan akan dibangun Taman Safari ya. Itu kan kemarin sudah digembur-gemburkan tuh, akan dibangun Taman Safari ya, segera aja ya, semoga segera gitu. Tapi dengan apa, kabar berita upacara kemerdekaan nggak ditunjuk di IKN, ya semoga aja nggak berpengaruh ya dengan rencana itu. Informasinya kan rencananya seingat saya di tahun ini ya dibangun ya, seingat saya loh ya. Semoga aja nggak ini ya, nggak berubah nih akibat apa upacara nggak di IKN untuk tahun ini, semoga aja. Dan kemarin juga saya sudah lihat logo barunya ini ya, ulang tahun Indonesia nih. Gimana menurut kalian logo barunya? Oh iya, ini juga ya, kalau tadi itu yang kita lewatin itu sudah yang parahnya itu udah kita lewatin. Ini sekarang udah bagus sih ya, jalannya udah bisa lewatin dengan agak cepat ya di kawasan ini. Jadi buat teman-teman semua itu gambarannya kalau kalian ke arah PLTS Nusantara untuk saat ini ya, aksesnya. Dan sebenarnya nggak jauh ya, 10 menit nyampe. Itu pun kalau seumpama udah jadi bagus jalannya itu lebih dari nggak sampai 10 menit lah, nyampe lah ya. Kalau semua jalanannya bagus, itu aspal gitu, itu paling nggak sampai 10 menit nyampe ke arah PLTS dari Simpang 3 Jalan Holingnya. Apalagi nanti kalau sudah di aspal sampai ke ini ya, sampai ke KIPP ya, pasti ada yang bilang, oh halu Dian Rana ini. Ya jangan bilang halu dong, ini kan kita berharap gitu ya. Ya namanya berharap, berdoa ya, aminin aja gitu. Ya pasti banyak lah orang-orang yang mikirnya, itu nggak mungkin sejauh itu gitu. Kapan jadinya? Wah itu kapan? Kan juga ini ya teman-teman semua, IKN ini kan ditargetkan selesainya itu di tahun 2045 gitu selesainya. Tapi kan dalam prosesnya juga kita bisa
melihat nih ya, yang sudah selesai di KIPP 1 tuh udah mulai kelihatan kotaknya kan. Dulu juga KIPP begini nih teman-teman ya. KIPP itu dulu seperti ini. Bahkan ada yang parah juga daripada ini gitu di KIPP. Sekarang udah lihat Jalan Sembu Timur, Jalan Sembu Barat. Itu udah cantik. Dulu seperti ini. Kalau teman-teman pernah atau ikutin saya dari awal, itu tuh seperti ini ya. Saya juga pernah dorong motor, kamera saya jatuh. Bahkan sayanya juga sempat jatuh sama si Pani itu ya di IKN situ. Dulu seperti ini, lebih parah malahan. Nah sekarang kan udah selesai tuh, udah cantik Jalan Sembu Barat, Sembu Timur, Sembu Kebangsaan kita bisa lihat. Ya dulu seperti ini gitu, jalanannya kecil-kecil kayak gini, becek-becek kalau hujan. Nah sekarang sudah bagus gitu teman-teman. Jadi ya kalau seumpama saya berangan-angan gitu ke depannya ini sudah jadi aspal segala macam, ya harap maklum aja karena saya sudah mengalami dulu waktu pas KIPP dulu juga seperti ini. Sekarang udah cantik tuh gitu. Ya semoga aja ini juga sama. Apalagi ini kan juga menjadi tempat strategis ya di PLTS. Ya dong, karena kan PLTS nih sebagai penopang listrik satu-satunya untuk saat ini di ibu kota Nusantara gitu, atau ke KIPP kan PLTS Bu, untuk yang menopang terbesar nantinya kan. Ya pasti ini juga akan dipercantik lah jalannya, ya kan. Nah ini ya kita sudah sampai di lokasi Simpang 3 teman-teman ya, lokasi Simpang 3 Jalan Holing. Ini kalau ke kanan itu ke arah KIPP, ke kiri itu ke arah Geramping sama Istana Garuda teman-teman. Nah ini ya kita sudah lewatin 12 menit ya ternyata ya, karena jalanannya lumayan susah diakses dan saya juga tadi pelan-pelan karena saya pakai tangan satu ya. Ini kalau boleh cerita, ini saya pakai tangan satu, kamera saya pegang karena saya sendirian teman-teman ya, yang biasa sama saya ngonten tuh udah kerja gitu, udah kerja, jadi saya sendiri nih yang sekarang konten-konten kalau ke hutan-hutan seperti ini. Kalau dulu saya mungkin masih khawatir, sekarang udah nggak khawatir, udah biasa gitu. Kalau dulu saya ngajak dia karena takut kenapa-napa. Nah ini dia teman-teman semua ya, Simpang 3 yang mengarah ke arah Gelamping dan tuh ke arah istana sebelah sana ya, itu ke arah Gelamping sama istana. Jadi tidak jauh dari sini, dan juga ke arah KIPP yang melalui Sub BP 1B Training Center PSSI atau Pusat Pelatihan PSSI ke sebelah kanan ini. Jadi kalau kalian ke PLTS itu akan ada menemukan plang seperti ini ya, ke arah kiri ada plangnya, dan menuju ke sana sekitar 10 menit, atau tadi karena jalannya jelek atau jalannya kurang bagus itu 12 menitan aja sampai keluar sini.